Hai sahabat Nusantara, saya Twin Flame Healer. Saya pemutus siklus leluhur, ya. Banyak dari kita yang tahu-tahu ketitisan leluhur, ya. Di belakang kita ada Ibu Kanjeng Ratu lah, Gajah Mada lah, Soekarno lah, inilah itulah. Saya mengingatkan bahwa kita manusia berada di dimensi 3. Kalau kalian mengikuti ajaran Twin Flame luar, Anda akan langsung masuk ke dimensi 5, di mana Anda seringkali, banyak contoh, Anda terlibat dengan suami orang, nyaman dengan suami orang, atau ibu yang selalu berantem dengan anaknya, anak yang selalu kurang ajar, atau anak yang selalu disiksa sama ibunya. Ya, itu ada pengulangan siklus leluhur yang berada di belakang kembar jiwa kalian. Kembar jiwa kalian itu ada di dimensi 4. Kadang-kadang kita itu kayak baper, gak karuan, bucin, gak karuan, gak bisa melepaskan diri dari yang namanya suami orang atau istri orang. Karena mungkin zaman dahulu kedekatan, oh dia itu zaman dahulu suami saya atau istri saya. Kalau di Twin Flame ajaran luar, hajar bleh, walaupun dia lelaki orang atau istri orang, hajar, karena zaman dahulu dia leluhur, dia suamimu, dia istrimu. Itu zaman dahulu. Zaman saiki, zaman sekarang ini, zaman di saat Anda hidup ini, itu istri Anda atau suami Anda bukan. Anda harus memakai kewarasan luar biasa. Dari dimensi kita manusia, kebelibet, talinya kebelibet dengan siklusnya leluhur. Anda harus ketemu 4-nya dulu. 4 ini adalah sejatinya diri Anda. Nggak usah mikirin sampai dimensi alien, sampai dimensi kiamat, sampai di dimensinya Krishna, Wisnu. Nggak usah kejauhan. Saya bacakan satu surat dari hasil WhatsApp, ya. Orang ini WhatsApp saya, dan kemudian dia ingin bertemu dengan kembar jiwa Anda. Anda manusia itu dimensi 3. Dimensi 4 itu ketemunya kembar jiwa Anda, ya. Sejatinya diri Anda itu ada di dimensi 4. Kalau kalian ujuk-ujuk pakai kesaktian leluhur, berkompromi dengan leluhur, Anda nggak akan jelas ini leluhur Anda atau leluhur yang nagih penyelesaian penuntasan hutang leluhur di masa lalu yang belum selesai, penuntasan masalah yang belum selesai di saat zaman dahulu. Ya, ini saya bacakan sedikit. Selamat siang Mbak, karena saya sudah tahu leluhur Mbak, sekarang saya mau cerita tentang saya. Saya sekarang ini lagi dalam bimbingan Kanjeng Ibu Ratu Nusantara dari Kerajaan Langit. Dan proses akhir saya harus mencari 99 fakir yang harus diberikan sedekah. PR. Ini PR. Ini sudah dilakukan sejak 4 bulan lalu dan sudah ketemu 98 fakir. Tinggal satu terakhir yang saat ini masih dicari, yaitu fakir itu berwujud diri sejati saya, dimensi 4. Tapi orang ini tidak mengerti. Yang bagian nyari fakir itu sedulur saya, orang ini tidak mengerti. Mungkin Anda beberapa orang juga tidak mengerti. Ini adalah dimensi 4 Anda, sejatinya diri Anda, yang oleh orang Bali dibilang kandapat, yang oleh orang Jawa dibilang kakang kawa adi ari-ari, yang beberapa orang bilang ini adalah sedulur kembar atau kembaran jiwa. Gak paham? Yang bagian nyari fakir itu sedulur saya, dalam kurung, merupakan anak Kanjeng Ibu di Nusantara ini dan merupakan saudara kembar batin saya. Ini sudah mix, ini sudah kepluntir. Karena 4 dimensi adalah real kehidupanmu sendiri. Ini sudah kepluntir. Dia menjelaskan tentang anak Ibu Kanjeng Ratu. Berarti dia sedang melakukan
penuntasan yang disuruh oleh ibunya, di mana 5 dimensi bermain, dimensi kelima bermain. Dia kelola memakai pikiran 3 dimensi, nggak nyambung. Apa yang saya rasakan, terutama keberadaan fisik dia juga merasakan yang sama. Misalnya badan lemes atau badan mengeluarkan aura panas dan lain-lain. Setelah dia temukan, baru paningal dan pangrungu saya kebuka dan dipertemukan dengan sejati diri saya. Saya pernah mimpi dalam sadar tidak sadar saya bercermin melihat wujud saya seperti alien yang dalam Terminator. Alien itu sudah dimensi 11 ke atas. Kebelibet lagi. 4-nya belum ketemu. Paham gak? Dimensi itu ada yang saat ini kebuka untuk light worker. Pintunya sejak kemarin sudah terbuka dimensi 13. Murid-murid saya beberapa sudah masuk dimensi 11, 12, 13. Sudah ketemu 4-nya dulu. Kalau nggak ketemu 4-nya ya bingung kayak ini. Gaibnya kita ya kayak kita. Kembaran jiwa di dimensi 4 ya bagaimana rupa kita. Saya lanjut. Tubuh saya terbuat dari perak, muka rata. Kalau melihat atau berbicara baru kelihatan mata dan mulutnya. Wujud leluhur saya pangeran perak. Ya saya percaya. Tapi masalahnya di sini, mereka semua yang disebutkan oleh Bapak ini Bapak ini itu ada di dimensi 5, dan yang muka kayak Terminator alien itu ada di dimensi di atas 11. 4 dulu ketemuin. Ya. 4 dulu ketemuin. Awalnya saya itu hanya pingin buka mata batin biar bermanfaat buat diri sendiri, keluarga dan umat. Tapi setelah berjalan menekuni, saya mendapatkan amanah untuk turut membantu menjaga alam semesta. Makanya sejak saat itu saya diberikan kekuatan. Dengan saat ini sudah duduk di wadahnya dalam badan saya. Dan mereka semua akan aktif menyatu dengan batin dan pikiran saya setelah fakir terakhir ini diketemukan. Fakir terakhir ini adalah dimensi 4. Ini buat siapapun yang mempunyai masalah sama seperti Bapak yang saya sebutkan WhatsApp-nya ini. Yang saya menolak untuk membantu. Kenapa? Karena dia sudah punya guru. Dan saya nggak mau kedobelan. Nanti kalian bisa gila. Ya, dimensi 4 itu adalah penyatuan gaib Anda, ya Anda, gaibnya Anda dengan cahaya Tuhan. Ini ada di dimensi 4. Anda melakukan banyak tugas, fakir 99 baru 98, satunya tidak diketemukan, ya berarti lunas sudah karmanya. Berarti dia harus ketemu 4. Untuk apa? Pembebasan leluhurnya dia sendiri. Kenapa? Karena leluhur dia sendiri berada di dimensi 5. Yang dia temukan Ibu Kanjeng Ratu Nusantara dari Kerajaan Langit ini, itu ada di dimensi 5. Di mana ibu ini punya urusan yang belum selesai dengan leluhurnya Bapak ini. Saya bicara di sini karena banyak sekali orang tersesat di dimensi leluhur. Bapak ini mengakui sejak awal dibimbing Kanjeng Ibu. Nah waktu itu saya minta dia, Pak, suruh keluar dulu semua yang di badan Bapak. Mustika-mustika Bapak nolkan dulu. Karena orang yang bermain ilmu cahaya itu harus nol. Gak boleh pakai mustika, gak boleh pakai kekuatan selain kekuatan Tuhan sejatinya Tuhan. Yang Anda sebut Allah atau Tuhan atau apapun sebutannya, ya. Karena orang ini keberatan. Saya minta dia untuk menolkan lagi, itu dia keberatan. Karena dia merasa prosesnya lama, masa disuruh kosong? Iya memang harus kosong. Karena kalian yang ngisi leluhur. Gak paham, gak bakal paham. Yang ada kalian bisa gila. Kenapa? Karena energi leluhur itu kalau kalian gak paham, ngenolkan keuangan. Kebelibet masalah keuangan. Nolkan dulu ke Tuhan. Drop semua ilmu, keluar semua dulu. Ya, jangan keedanan dengan leluhur padahal kalian belum cukup kuat bertuhan, ya.